Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jasmine Arja Fobia. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan kembali dimensi ke-6, yaitu dimensi terakhir dalam administrasi gereja baru, yaitu dimensi evaluasi kerja gereja. Nah, dimensi ini merupakan dimensi terakhir, dan itu prinsip yang perlu diketahui dalam dimensi evaluasi kerja dalam administrasi gereja baru adalah on the track Alkitab, doktrin teologi, filsafat, metode dan teori multidisiplin. Berbicara mengenai evaluasi, berarti kita melakukan suatu evaluasi tentang suatu program penata layanan gereja dalam administrasi gereja baru. Kita mengevaluasi kinerja kerja kita selama 1 bulan berjalan. Nah, kalau administrasi gereja lama, yang dievaluasi hanya di bagian keuangan. Pendapat selama sebulan berapa, pengeluaran berapa, apakah ada kejanggalan atau tidak. Namun di administrasi gereja baru, seluruh penata layanan di gereja dievaluasi, baik keuangan, pendeta, majelis. Dari evaluasi kita dapat tahu cara kerja kita selama sebulan berjalan ini, apakah disukai oleh warga jemaat atau tidak. Nah, di Sinode Gemit sudah diputuskan pemberlakuan evaluasi terhadap pendeta. Mengapa Sinode Gemit memberlakukan evaluasi terhadap pendeta? Agar supaya selain jemaat yang mengetahui cara kerja pendeta, Sinode pun tahu, sehingga evaluasi kerja pendeta diberlakukan di Sinode Gemit. Supaya kita melihat hasil evaluasi, kita dapat tahu mana yang mau diubah dan mana yang mau ditingkatkan, sehingga kita puas dengan apa yang kita kerjakan dalam penata layanan gereja selama sebulan berjalan. Dasar pedoman penilaian kinerja pendeta adalah Alkitab. Pertama, Alkitab. Pelayan berbasis kinerja bukan sesuatu yang asing dalam iman Kristen. Memang istilah kinerja muncul dalam kehidupan sekuler, tetapi ia bukan hal yang sama sekali baru. Iman Kristen juga memiliki rujukan dan pendasaran yang kokoh dengan perlunya percakapan, bahkan juga pelaksanaan pelayanan berbasis kinerja. B. Dalam penghakiman akhir, sebagaimana Matius 25 ayat 31 sampai 46, tunjukkan Yesus bahwa hal diterima tidaknya seseorang ke dalam kerajaan sorga dievaluasi berdasarkan kinerja orang bersangkutan selama di bumi, yakni pada kepedulian dan keprihatinannya terhadap kebutuhan konkret dari orang-orang yang ada di sekitarnya, kesungguhan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya insan yang ada pada pelaku pelayan untuk kebaikan orang lain, sebagaimana ditegaskan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dan perumpamaan tentang uang mina dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ada yang diberitakan Yesus dalam banyak perumpamaan dan pengajaran kembali. Ditegaskan Rasul Paulus, Petrus dan Yakobus. Paulus berbicara tentang proses pengujian terhadap pekerjaan masing-masing orang melalui api yang akan terjadi untuk menentukan layak tidaknya seseorang ambil bagian dalam persekutuan yang kekal. Terdapat dalam pertama Korintus 3 ayat 10 sampai 18. Evaluasi pelayanan berbasis kinerja juga muncul dalam pemberitaan para nabi perjanjian lama terhadap raja-raja yang memerintah. Mereka diberi berbagai fasilitas untuk pekerjaan, pembebasan dan penyelamatan umat. Mereka yang menyimpan dari koridor ini, Allah tak segan-segan menurunkan mereka dari tahta dan menarik rohnya dari mereka. Terdapat dalam pertama Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 11. Hati yang terbuka pada kehendak Tuhan dan pergumulan sesama. Misalnya pemilihan Allah, Daud menggantikan Saul. Tuhan meminta Samuel untuk menilik hati dan tidak terpesona atau terperdaya dengan hal-hal fisik atau yang nampak dengan atribut nama dan gelar. Pertama Samuel 16 ayat 7 sampai 13. Dalam percakapan dengan Petrus di danau Tiberias,
Tuhan Yesus meminta hati yang terbuka dari para pelaku pelayan untuk memperkuat komitmen pelayanan mereka. Terdapat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Hati yang dipenuhi oleh kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama adalah lokomotif dalam menerapkan pelayanan berbasis kinerja. Prinsip AGB bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru dan sebuah model gereja yang diperbarui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ibrani pasal 13 ayat 8. Prinsip AGB diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15. Prinsip AGB merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja terus-menerus diperbaharui. Demikianlah pemaparan materi atau penjelasan materi administrasi gereja baru di dimensinya yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja penata layanan gereja. Sampai jumpa.